Salam sadis, salam sabar ngadepin market, salam hari Jumat, ketemu lagi bersama channel Sayur Bening yang hatinya selalu harus sabar dan bening ngadepin market, pikiran bening, hati bening agar nggak stres sama confuse ya ngadepin market sekarang ini ya. Market belum mau ngangkat ya, masih ini nutupnya daily juga masih downtrend. Tadi dia di 64,8 nutupnya ya, dailynya. Ini saya buat video market cap di 2 triliun, 35 billion, turun 0,6% dari harga kemarin ya. Volume ada naik dikit, ini karena dia agak ngedrop ya. Ini dia ada yang serok barang, jadi volume naik 18,2%, yaitu di 69 billion volumenya. BTC dominance nggak berubah, masih di 54,2. Fear and greed juga nggak berubah, sama netral di posisi 52 ya. Volume kecil sih. Posisi BTC saya buat video sekarang di 64.395, Ethereum di 3.497, BNB 585, Solana 132, XRP 48 sen. Agak drop dikit dari kemarin ya. Dari harga kemarin agak drop dikit. Kalau kemarin ada yang short itu Fed atau AGX ya, dapat rezeki dikit sih ya. Dia agak drop sedikit ya, nanti kita lihatlah yang mana ada peluang. Ini market dia agak downtrend ya. Wah, semalam gua bangun pagi kena dapat surat cinta, udah kena tendang saw kemarin, nggak nyangka ya kan. Remnya blong naiknya ya, gold ya semalam ya. Aku kirain udah naik, udah gua ini nggak tahu ya, bangun pagi terima surat cinta. Kayak gila nggak, remnya blong semalam. Kenapa nggak altcoin yang kayak gold, ikutan gold gitu, remnya blong naiknya ya kan. Ini justru nyungsep altcoin. Aduh. Kita lihat event semalam ya. Jadi semalam memang sih event semalam itu ekonomi lemah, jadi wajar juga ya gold hijau gitu. Jadi seharusnya kripto juga ikut. Cuma agak anomali, ini datanya kurang jelek, justru dolarnya agak menguat. Kemarin 104,9, justru dia agak menguat dikit di 1,05 dolar ya. Jadi kemarin ternyata Swiss Bank cut rate lagi ya. Swiss Bank ini kalau nggak salah kedua kali dia cut rate ya, 0,25. Tapi BOE, Bank of England enggak. Jadi sama, dia belum melakukan cut rate, sama kayak Fed, masih hold ya. Data ekonomi kemarin gila. Itu Philadelphia Fed Manufacture, kirain dia naik ya. Forecastnya kan sebelumnya 4,5, forecastnya 4,8. Bangke, dia drop 1,3, raport merah, jelek sekali ekonominya berarti ya. Anjoknya sampai segitu. Terus data gembel juga naik, meningkat di atas daripada forecast ya kan. Nah ini memang ya wajar kalau lihat dari data ini diambil ya, harusnya market hijau gitu kan. Dolar harusnya agak lemah, justru dolar agak menguat dikit. Nah ini juga di style money itu, crude oil juga begitu ya. Atlanta Fed GDP now juga raport merah, drop sedikit ya. Crude oil, data ekonomi semalam jelek sekali, tapi kok bisa dolarnya agak menguat sedikit? Gua juga bingung, ini agak ngaco ini ya.
Jadi pas saya cek lagi ini tadi, akhirnya gue pikir ya udah, tadi pagi buka market lagi, gue ambil lagi posisi sell lagi. Penasaran gue, masa dia ini. Memang kemarin itu data jelek. Satu lagi ini isu perang yang buat 2 hari ini emas naik lagi. Kemarin itu kan emas udah sempet anjlok gitu ya, logam mulia perak anjlok. Nah begitu isu si Putin berkunjung ke Korea ya, ini terus ke Vietnam, dia bangun aliansinya ya. Ini yang orang takutkan perang. Jadi isu perang lagi agak hangat gini ya. Terus juga Prancis yang mau juga ini Polandia juga kan mau melawan Rusia. Makanya ini yang agak micu harga emas minggu kemarin itu udah sampai ini agak melambung lagi gitu. Udah 3 hari dia naik ini. Tadi saya agak gatal lihat di 2361. Tadi saya ambil shot lagi di 2361. Penasaran, lihatlah malam ini apa kena tendang atau apa. Tapi ya harusnya dia harus ada koreksi dikit nutup di ini ya. Lihatlah semalam punya ketendang, bisa ambil balik nggak hari ini. Karena kalau lihat hari ini eventnya, kalau untuk event malam ini Jumat, Jumat dia data PMI ya. Data PMI-nya turun sih, ya memang harusnya turun. Tapi saya justru curiga dia ada setelan gitu. Data ekonomi jelek, kemarin dolar bisa agak menguat 105 ya. 105, sekian, naik sedikit sih. Ya, walaupun naik dikit dia menguat, itu nggak make sense. Harusnya dia drop dengan data ekonomi. Harusnya dolarnya agak melemah. Nah, untuk malam ini juga S&P Global US Manufacturing PMI sebelumnya 51,3, ini forecast juga agak drop 51 ya. Dia punya Global Service PMI juga drop, sebelumnya 54,8, ini perkiraan forecast 53,4. Ini pada drop ini, existing home sales-nya juga drop ya kan. Ini agak buat ini, tapi nanti setelah itu keluar selang jam 11-nya, jam 11 waktu Amerika ya, Eastern Time, itu dia ada Fed Monetary Policy Report. Nah ini yang mungkin kalau dia setel bisa menguatkan dolar dikit gitu ya. Mungkin di sini dia setelannya tahan dolar positif. Nah, kalau malam ini dolar masih positif, saya rasa harusnya gold harusnya agak turun gitu, ya. Terus hari ini Jumat juga tutup minggu ini, weekend, malam ini sampai besok pagi lah kita lihat. Saya rasa harusnya gold bisa agak koreksi, andai kata malam ini dolar masih agak menguat dikit. Kalau data ekonominya saya kurang yakin ya, mungkin jelek, mungkin di situ gold bisa agak hijau. Tapi setelah itu jam 11-nya itu ya, Fed Monetary Policy Report, mungkin di sini yang setelannya nanti bisa menguat lagi dolar gitu ya. Sama dia US Lending Index juga ada penurunan. Jadi itu sih ya, lihatlah malam ini ada rezeki atau enggak ya. Yang hari ini tadi pagi saya udah ambil sell lagi di 61 ya, 2361. Ini kripto saya juga tadi ada ambil posisi short juga dikit. Udah minggu ini baru hari ini saya trade. Waktu Senin aja saya ada sedikit trade itu ya, ada dikit rezeki. Nah terus nggak trade sampai hari ini Jumat baru saya ada trade
di Jumat ini. Tadi saya juga posisi tadi saya masuk short juga saya di INS, Ethereum Name Service ya. INS itu saya ambil posisi short INS ya. Tadi di posisi 26 dolar sekian lah, saya lupa, 26 dolar something. Saya coba ambil short untuk INS. Lihatlah ada rezeki atau enggak hari ini. Jadi ya begitulah, simple aja kondisi market saat ini ya. Lain berita ya, sebagian Trump pro kripto dapat donasi dari Winklevoss 30 BTC ya untuk support dia. Tapi mereka agak pertanyakan juga soal ini, mereka agak ini, apa benar dia pro kripto atau enggak? Jangan cuma pemilu ini itu ya kan, itu sempat dibahas juga karena beritanya si Winklevoss kasih 30 BTC. 30 BTC lebih kurang kayak 2 juta US dollar lah ya. Donasi buat kampanyenya ya, support untuk kripto. Nah, ada yang sebagian nggak percaya, ini mungkin si Trump kampanye aja pro kripto, cari suara dari komunitas kripto ya kan. Tapi ada yang juga percaya. Kalau saya pribadi, saya percaya memang benar dulu tahun kemarin aja dia masih against BTC gitu kan. Tapi kalau dilihat dari itu, saat itu dia belum kena squeeze dari dia masih percaya sistem, saya rasa ya. Dia belum kena squeeze dari pengadilan New York yang mau sita aset dia. Mungkin di situ dia baru wake up, baru tersadar gitu. Dan banyak orang dia agak diblok, tapi donasi masuk lewat kripto. Mungkin di situ dia pelajari, dia baru terbuka. Maka di announce dia against CBDC, karena dia tahu dia Trump itu, saya yakin dia orang yang pro demokrasi. Mungkin dia dulu nggak tahu cara kerja kripto BTC gitu kan. Nah begitu dia kena squeeze, dia mulai diblok. Terus menantunya, saya tahu menantunya, anaknya itu agak pro kripto. Mereka justru yang buat NFT sumbangan Ethereum itu menantunya itu yang ini. Jadi saya rasa dijelaskan dia baru ngerti kebebasan. Dia orang yang menjunjung demokrasi dan kebebasan. Saya rasa setelah pengalaman dari di-squeeze sama pengadilan ini, dia baru kebuka ya. Freedom itu dia harus jaga, maka narasi dia berubah gitu ya. Jadi saya sih yakin habis kejadian itu kelihatan dia berubah. Jadi saya yakin kalau dia menang suatu saat ya, dia masih pro kripto. Dia akan blok CBDC karena dia tahu CBDC itu hilang kebebasan, akan dikontrol gitu ya. Walaupun banyak yang bahas itu YouTube luar Amerika, mereka nggak yakin gitu, dia cuma campaign. Kalau saya pribadi, saya yakin sih, karena based on pengalaman dia yang udah dia alami. Orang kadang kan istilah udah dicubit baru tahu sakit gitu. Nah dia ini udah kena cubit, dia baru wake up, baru sadar, oh iya ya, ini ada satu alternatif yang nggak bisa dikontrol gitu. Dan lihat fakta juga, dia udah tahu. Dulu dia coba pertahankan dolar. Kalau lihat sekarang dengan dolarisasi yang sangat marak, dia udah tahu nggak ada future. Dia pertahankan percuma juga gitu, ya kan. Jadi saya yakin sih dia bisa combine lah itu sistem. Paling tinggal diintegrasi aja gitu, ya kan. Ya begitulah untuk hari ini, sekilas saja pembahasan market. Di sini juga cuaca jelek, hujan terus ya. Udah lihat market moodnya jelek, cuaca juga lihat cuaca juga jelek gitu. Jadi tenangkan pikiran, santai, cari hiburan, paling nonton film lucu atau apa ya kan, masing-masing lah hobinya apa, cari kegiatan.
Nah, kalau untuk trade agak santai sih hari ini. Saya ambil lagi tadi di 61 short untuk SAU, ya kan. Terus di crypto saya ada sedikit short juga di ENS, Ethereum Name Service. Itu sih yang saya lakukan untuk market hari ini. Dan hari Jumat, jangan lupa buat teman-teman Muslim, jangan lupa ibadah sholatnya ya, sholat Jumat ya. Semakin khusyuk doanya, semoga doain market cepat pulih kembali, ya kan, reversal hijau lagi, ya kan, hijaunya nggak ada remblong gitu, ya kan, doanya yang khusyuk ya, biar dibukakan pintu rezeki, dilapangkan langkah rezekinya, dimudahkan juga jodohnya ya. Yang jomblo-jomblo segera ketemu jodoh, tapi harus kerja, jangan jomblo nggak ada kerja, lu nggak bisa ngidupin anak orang juga. Ya kan. Jadi begitu aja sekilas pembahasan saya di video hari Jumat ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.